سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa diberikan oleh Allah, yaitu kesempatan untuk bisa terus melanjutkan puasa. Dan mudah-mudahan puasa kita ini bisa memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga setelah puasa nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam segi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, lebih baik dalam segi derajat kemuliaan kita di sisi Allah. Bukankah di Al-Quran tadi yang saya sebutkan tadi, Allah kan sudah berfirman bahwa barang siapa yang berpuasa maka la'allakum tattaqun, yaitu agar apa? Orang yang berpuasa itu agar mendapatkan, agar menjadi takwa di sisi Allah. Jadi poin di sini dikatakan yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di sini adalah barang siapa orang yang berpuasa itu tadi agar mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang orang yang seperti apa yang mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah, yaitu orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan. Itulah orang yang akan mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah. Jadi dia puasa tidak hanya sekedar berpuasa, tetapi dia berpuasa dengan penuh keimanan agar mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana supaya puasa kita itu mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah? Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali keistimewaan. Maka untuk mendapatkan keistimewaan tersebut, kita harus mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti apakah amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah telah memberikan kurikulum Ramadan untuk diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Jadi Rasulullah itu sudah mempersiapkan sebelum Ramadan itu kepada para sahabatnya agar melaksanakan kurikulum yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena bulan Ramadan ini
adalah bulan yang istimewa, maka terdapat berbagai amalan-amalan istimewa yang bisa kita amalkan di dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah memberikan amalan tersebut agar umatnya mendapatkan derajat ketakwaan seperti yang disebutkan di firman Allah tadi, la'alakum tattaqun. Ada 3 amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh keistimewaan, di mana pahala kita itu akan diberikan berlipat ganda daripada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Maka alangkah sia-sia kalau kita itu tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala yang berlipat. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada 3 amalan pokok atau inti atau amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu adalah meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat di sini maksudnya adalah seperti kita sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu itu kita harus tingkatkan, tidak hanya melaksanakan sholat wajibnya saja, tetapi kita tingkatkan dengan amalan apa? Amalan sholat sunnahnya. Dari sholat fardu 5 waktu, maka kita tingkatkan jadi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnahnya itu apa aja? Yaitu pertama misalnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu yaitu sholat ba'diyah ataupun qobliyah setelah sholat fardu. Di sini sunnahnya ada 12 rakaat dalam 1 hari sholat rawatib itu. 12 rakaat itu bersandingan dengan sholat fardu. Pertama yaitu setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh itu ada 2 rakaat. Setelah sholat zuhur ada 2 rakaat. Sebelum sholat zuhur ada 4 rakaat. Setelah sholat maghrib 2 rakaat. Setelah sholat isya 2 rakaat. Jadi total ada 12 rakaat dalam 1 hari setelah sholat fardu. Itu sholat sunnah rawatib. Dan Allah menjanjikan barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam 1 harinya yang bersanding dengan sholat fardu, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Jadi bayangkan, siapa yang tidak ingin dibangunkan rumah di surga? Kita di dunia saja, misalnya kita diberi hadiah oleh seseorang, kemudian kita mendapatkan rumah baru, dibangunkan rumah. Siapa yang tidak gembira? Dan ini janji Allah, dibangunkan rumah di surga, yang tentunya rumah di surga itu Masya Allah luar biasa daripada rumah-rumah di dunia ini. Ini janji Allah bagi orang yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah, selain sholat sunnah rawatib, mungkin ada juga yang kedua, bisa sholat qiyamul lailnya, sholat tahajudnya. Jadi kita bisa tambahkan dengan sholat sunnah lain selain sholat sunnah rawatib, sholat tahajud. Selain sholat tahajud, kemudian ada lagi sholat duha. Selain sholat duha, kemudian ada lagi sholat tarawih yang bisa dilaksanakan malam hari setelah sholat isya. Itulah sholat-sholat sunnah yang bisa dikerjakan selama bulan Ramadan, yaitu untuk meningkatkan
amal pahala kita di bulan Ramadan. Nah, terus amalan sunnah yang kedua, amalan pokok atau inti yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dekatkan kita dengan Al-Quran. Bagaimana mendekatkan kita dengan Al-Quran? Yaitu kita bisa membacanya, kemudian kita mengkajinya, memahami artinya, memahami tafsirannya. Yang ketiga, kita mengamalkannya. Kemudian yang keempat, kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi bisa disebut juga bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Maka jangan jauhkan kita dari Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini istimewa karena Al-Quran itu tadi. Jadi Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan keberadaan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu diturunkan di malam nuzulul Quran bulan Ramadan? Jadi para sahabatku, saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tingkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya. Bukankah Allah telah memberikan gambaran satu huruf ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala 70 kebaikan. Itu ketika di bulan Ramadan. Maka tingkatkanlah kedekatan kita dengan Al-Quran. Bukankah Allah telah menjanjikan bagi siapa saja orang yang mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan rahmat seluasnya kepada dia, dan kemudian Allah akan memberikan ketenangan hati dan jiwanya. Itulah kalau kita memahami Al-Quran kemudian mengamalkannya, itu akan berdampak bagi pribadi kita dan kejiwaan kita. Maka kalau kita ingin hidup tenang, jiwa kita tenang, ingin mendapatkan rahmat yang seluas-luasnya dari Allah, maka dekatkanlah kita dengan Al-Quran. Kemudian amalan pokok atau inti yang ketiga, amalan sunnah yang bisa dikerjakan ketika bulan Ramadan, yaitu infak dan sedekah kita. Maka bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berinfak dan sedekah sebanyak-banyak mungkin. Mungkin bagi teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin yang di luar bulan Ramadan itu jarang sekali infak ataupun sedekah, maka bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk meningkatkan infak dan sedekah kita, karena pahala dari Masya Allah yang luar biasa. Infak yang paling ringan, misalnya contohnya yaitu kita memberi buka puasa kepada orang lain yang sedang berpuasa. Contohnya kita membelikan makanan atau minuman orang yang berbuka puasa. Bukankah Allah memberikan pahala orang yang memberi buka puasa itu kepada orang lain yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa penuh, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi misalnya ada orang yang berpuasa, kita ngasih bukaan kepada mereka, makanan atau minuman berbuka, kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa penuh tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita selain kita mendapatkan pahala atas diri kita berpuasa, kita juga mendapatkan pahala dari orang yang kita kasih buka puasa tadi tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tadi. Itu minimal itulah. Jadi usahakan bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa memberikan infak terbaik kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, baik itu yang mampu maupun tidak mampu. Contoh yang paling ringan yaitu seperti tadi, kita memberikan
buka puasa, sedekah buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Selain kita bisa memberikan buka puasa, kita juga bisa sedekah harta kita kepada fakir miskin, anak-anak yatim piatu, kaum duafa, dan orang-orang lain yang mungkin membutuhkan juga. Maka kesempatan kita inilah di bulan Ramadan, kalau kita ingin pahalanya yang berlipat, pahala yang banyak, itu kita tingkatkanlah di bulan Ramadan ini kesempatan kita berinfak dan bersedekah sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu tadilah amalan pokok atau inti amalan sunnah yang bisa dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Maka kita di dalam bulan Ramadan tidak ingin kita hanya menghiasi dengan hal-hal yang sia-sia, supaya kita mendapatkan la'allakum tattaqun, derajat kemuliaan di sisi Allah, derajat ketakwaan di sisi Allah. Maka kita berpuasa, kita harus sungguh-sungguh mengisi puasa kita, Ramadan kita, dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu amalan-amalan sunnah. Selain amalan wajib, sholat fardu kita, puasa kita, puasa Ramadan kita, maka kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah itu tadi. Yang pertama tadi adalah kita tingkatkan sholat kita. Selain sholat wajib, kita menambahkan diri kita dengan amalan sholat sunnah. Yang kedua, dekatkan kita dengan Al-Quran. Bagaimana mendekatkan diri kita dengan Al-Quran? Yaitu kita bisa membacanya, kita bisa mengkaji, memahami maknanya, memahami tafsirannya, kemudian kita bisa mengamalkannya juga setelah kita memahami artinya, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Selain itu kita juga bisa menghafalkan Al-Quran juga. Maka tingkatkanlah kedekatan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu infak dan sedekah kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Maka kesempatan kita yang besar di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Kita jangan ragu-ragu, kita jangan tanggung-tanggung dengan harta kita, baik ketika keadaan ekonomi kita sedang turun ataupun sedang meningkat, maka tetap perbanyaklah sedekah kita di bulan Ramadan. Insya Allah pahala yang berlipat di akhirat itu lebih berharga daripada balasan di dunia ini. Demikian amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.